Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Pagi hari ini setiap hari Jumat ya, kita nanti akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sidoarjo. Tentunya akan banyak hal yang nanti akan kita dapatkan ya. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Kecamatan Balongbendo ya. Kira-kira apa? Nah, ini kita nanti akan bahas tentang bagaimana pemanfaatan sampah, yaitu memanfaatkan limbah dapur. Nah, selama ini kita taunya ya, kayak kulit telur, nah cangkang telur ini kan biasanya dibuang begitu saja. Ternyata ini ada manfaatnya untuk, saya kira untuk tanaman ya, untuk kesuburan, untuk kompos dan sebagainya. Kemudian kalau mungkin ibu-ibu semuanya yang punya usaha warung makan, nah ini kebanyakan pasti menghasilkan banyak sampah organik sayur-sayuran ya, kayak bawang merah, kemudian bawang putih kulitnya dibuang begitu saja. Nah ini ternyata kalau kita memang jeli ya, ini juga bisa dimanfaatkan untuk kompos ya. Kemudian kalau misalnya Anda punya banyak sih ya usaha warung makan ini pasti sayur seperti sawi ya. Kemudian kalau punya usaha rujak ya, aduh jadi ngomong makanan ini ya. Rujak itu kan biasanya ada nanas dan sebagainya. Nah ini ternyata bonggolnya bisa ditanam lagi loh ya. Sawi itu juga ternyata seperti itu ya. Selama ini kan kita taunya dibuang begitu saja. Nah ini ternyata bisa dimanfaatkan atau jadi kayak bibit begitu loh ya, bibit tanaman lagi, jadi nggak usah beli. Nah untuk lebih detailnya seperti apa, caranya bagaimana, kita saat ini sudah bersama dengan tiga narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Bapak Yudo Wasono SP. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yudo. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, Sehat G. Baik, terima kasih Pak Yudo sudah menyempatkan waktu datang ke Suara Sidoarjo ya pagi hari ini. Ada Mbak Dian Andriani STP. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dian. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Dian? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya. Kemudian ada Mas Tri Prasetyo Wahyu. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Tri. Nggih, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Baik juga ya. Baik, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat juga. Ini nanti saling melengkapi saja ya. Kalau saya tanya ke Pak Yudo nanti bisa saling melengkapi begitu ya. Iya. Baik, nah ini kan tema kita pagi hari ini tentang memanfaatkan limbah dapur ya, sampah jadi berkah. Nah ini bisa disebutkan ini Pak Yudo, kira-kira sampah apa saja sih yang bisa dimanfaatkan itu? Kalau selama ini kan mungkin ini konteksnya kan bukan sama-sama plastik ya? Bukan. Iya kan, sampah yang bisa dimanfaatkan dalam arti mungkin jadi pupuk atau kompos gitu kan. Nah, kira-kira apa saja nih Pak? Kemudian memilahnya itu seperti apa? Kemudian apa cara? Tentunya kan pasti ada penanganannya. Mungkin harus disimpan dulu lah seminggu atau bagaimana ya gitu-gitu. Silakan. Ya, terima kasih. Memang sampah ini memang menjadi momok bagi kita semua masyarakat khususnya. Karena apa? Karena sampah ini ya mengganggu kebersihan, apalagi kita kalau membuang sampah itu sembarang tempat. Nah, khususnya untuk sampah atau limbah dapur atau untuk ibu-ibu rumah tangga ini, itu juga begitu sering tiap hari itu juga dibuang begitu saja, tidak dimanfaatkan. Nah di sini kami beserta rekan-rekan ini mau menginformasikan bahwa sampah dapur atau yang sering digunakan ibu-ibu untuk memasak ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk dan lain sebagainya. Nah, sampah yang bagaimana yang untuk kita manfaatkan? Nah, itu apa saja yang sampah yang di jenis apa? Nah, seperti sawi, bonggol sawi, juga bisa cangkang telur, juga bisa dari bawang merah dan sebagainya, juga dari nasi. Nah, nasi ini biasanya dibuang begitu saja atau diberikan pada ternak kita, ternak unggas seperti ayam. Nah, ini bisa diolah atau dibuat semacam pupuk organik sehingga nanti bisa dimanfaatkan di pekarangan atau tanaman yang lain.
ini. Barangkali kemudian Iya betul. Kali ini kita akan berbicara tentang sampah organik terutama ya Mas Iya, ya, bukan anorganiknya, bukan plastiknya seperti yang bilang tadi. Banyak sekali memang sampah-sampah organik dari dapur kita itu yang sama ibu-ibu memang rata-rata dibuang begitu saja. Ketika di di daerah perkotaan mungkin karena ada yang mengambil sampah mungkin tidak menjadi masalah, tapi ketika kita tinggal di pedesaan yang mana kalau bisa kan memang sampah itu kita olah sendiri gitu. Jadi ini ada beberapa kiat sebenarnya, hal yang sederhana yang bisa kita lakukan agar sampah itu bisa bermanfaat. Jadi mengurangi sampah yang kita buang dan juga manfaat buat tanaman kita gitu. Bukan tanaman dalam arti luas untuk sawah begitu, enggak, paling tidak untuk tanaman yang kita tanam di pekarangan, di pot, ya di mini garden lah, kebun-kebun kecil gitu ya. Oke, jadi nggak usah beli, tapi ini sebenarnya bisa ya dimanfaatkan. Jadi sebenarnya kalau misalnya misalnya nih menu hari ini kita bikin sop misalnya ya kan, kulit wortel itu jangan dibuang, dikumpulin ya kan. Kemudian kulit apa-apa itu, kentang-kentang nggak apa-apa dikumpulin. Nah ini nanti dijadikan jadi pupuk. Organik. Nah ini gimana sih caranya Mbak Dian? Beberapa sampah yang kita akan sampaikan di sini, yang pertama ya Mas ya, ada kayak tadi mau bikin sop itu ada bonggol sawinya biasanya. Kalau kita pakai sawi putih atau sawi selada itu juga biasanya ibu-ibu tuh kan pasti ambil hanya daunnya. Habis itu bonggolnya dibuang sih. Iya, bonggolnya dibuang. Nah, kita sebenarnya bisa memanfaatkan bonggol itu, nggak perlu dibuang, tapi memang kita sisakan sedikit, ada jaraknya. Untung kalau memang bonggolnya itu biasanya masih ada akar, itu akan lebih cepat. Tapi kalaupun tidak ada, akar itu akan bisa tumbuh dengan media air gitu. Cukup air saja ya? Iya, kita pakai air aja. Jadi sistemnya hidroponik. Kan sekarang banyak sayur hidroponik. Gitu. Nah, jadi bonggol yang sudah kita potong itu bisa kita masukkan di dalam air biar nggak tenggelam. Biasanya kita pakai bantuan lidi. Jadi bonggol si sawi atau selada ini tidak terkena air sebenarnya ya? Terkena air, hanya bawahnya untuk menumbuhkan akar itu. Bawahnya saja. Itu kira-kira berapa senti sih Mbak masuknya dengan air gitu? Takutnya busuk kan gitu loh. Iya betul. Jadi cukup 1 senti. 1 senti aja. Yang masuk. Itu pakai bantuan lidi disilang gitu. Yang penting ndak tenggelam kita semua. Pakai medianya bisa gelas plastik atau piring gitu bisa. Ditaruh di dapur aja mungkin 2 minggu bisa sudah tumbuh akar. Dalam jangka 20 hari lagi sudah bisa panen lagi dari bonggol yang sudah kita buang. Gitu ya. Ya ampun. Iya. Itu baru dari bonggol, sama kayak halnya ini bawang pre biasanya. Kalau nyincang ibu-ibu jadi minta tolong jangan sampai habis. Kita sisakan 5 cm atau 4 cm dari ujungnya, dari pangkalnya itu. Nah, itu dimasukkan di dalam gelas yang berisi air, nanti tumbuh lagi jadi bawang preh yang baru gitu. Jadi tidak perlu belanja lagi, kita bisa memanfaatkan kembali. Oke, jadi medianya itu hanya ini aja ya, air ya. Aja, airnya ini air yang gimana? Yang maksudnya air hujan atau air ledeng atau air biasa? Air biasa aja. Intinya pokoknya bonggol itu harus terendam air kurang lebih 1 senti. Kemudian untuk menyangga agar tidak tenggelam semua mungkin dikasih lidi ya. Tapi kalau misalnya kita bikin media gitu ya, medianya ini kebetulan memang sudah 1 senti itu udah merendam, berarti nggak usah pakai lidi-lidi, nggak perlu ya. Nggak perlu. Lidi itu fungsinya hanya sebagai kayak penyangga saja penyangga ya. Biar nggak tenggelam semuanya gitu. Oke, nah ini ditempatkan pada suhu yang gimana? Maksudnya harus di luar kayak di teras begitu atau di dalam ruangan atau bagaimana? Nah, begini, tempatnya itu ya bisa di luar juga bisa, tapi kalau di luar jangan sampai kena sinar matahari langsung.
Itu kalau bisa juga di dalam agar dalam itu ya ada udara yang masuk. Nah, nanti kalau ada di luar ini memang kadang-kadang itu banyak gangguan. Ya, seperti ternak kita, seperti ayam, seperti apa itu makan di situ. Iya, betul. Nah, ini hati-hati keamanan dari ternak unggas seperti mentok, seperti ayam itu tadi. Oke, itu jadi di suhu ruangan di dalam aja biar lebih aman gitu ya. Iya. Sampai dengan tumbuhnya nanti kalau sudah agak besar kita bisa pindah ke pot gitu, ke kamar. Polybag itu juga bisa. Oke, dan itu tidak ada campuran apa-apa ya? Misalnya airnya harus dikasih apalah, mungkin pupuk B1 lah atau apa gitu? Boleh, kalau pakai biasanya pupuk AB mix itu untuk pupuk hidroponik, boleh, itu lebih mempercepat sebenarnya. Tapi seandainya enggak, cukup dengan kita sering mengganti airnya aja sudah bagus, bisa tumbuh gitu. Oh, itu airnya harus juga sering diganti ya, Bu ya? Iya, kalau tidak nanti malah ada jentik nyamuk ya? Ya, bukan itu juga seperti itu juga biar oksigennya ini yang baru. Kalau misalnya nih kita prediksi bahwa tumbuhan itu akan tumbuh akar kurang lebih 2 minggu, nah itu biasanya diganti air berapa kali? Setiap hari kita bisa ganti air. Oh gitu. Iya, kan makanya kita tempatkan di dalam ruangan tuh untuk airnya kan sedikit, nggak perlu kalau dalam gelas atau dalam piring kan nggak perlu air yang banyak, Mas. Cukup kita ganti, diisi sedikit lagi gitu. Oke, setiap sehari sekali ya? Sehari atau 2 hari sekali. 2 hari sekali. Oke, baik. Tambahkan lagi untuk mempercepat pertumbuhan akar itu bisa juga airnya dikasih JBT. Tadi saya nggak sebutkan mereknya. Iya, pokoknya ya, itu artinya ZPT ya, tumbuh ya, zat perangsang tumbuh. Zat perangsang biar tumbuh. cepat tumbuhnya. Memang beda dikasih air tanpa ZPT, dikasih JPT itu cepat. Nanti ada perbedaan 2 sampai 3 hari. Kalau JPT itu 2 hari sudah tumbuh akarnya. Kalau tidak dikasih itu bisa 4 sampai 5 hari baru tumbuh. Aduh. Ini itu tambahan saya. Jadi nggak sebutkan mereknya cuma. Oke, jadi sebenarnya kalau pupuk ZPT banyak ya Pak ya, nanti tinggal pilih aja kira-kira. Ngasihnya dikit aja ya Pak ya? Iya kan? Itu ada dosisnya. Dosisnya itu 2 cc per liter air. Itu kasihkan di tempat-tempat bongkolnya sapi tadi, yang tadi dikatakan oleh Budian tadi. Oke, jadi ini sebenarnya sebagai langkah apa ya, alternatif mungkin ya, di mana kita ada peluang-peluang bagaimana agar sampah ini tidak menumpuk. Misalnya sebenarnya sayuran-sayuran ini kalau misalnya sahabat ya ingin memanfaatkan menjadi pupuk atau kompos itu bisa ya. Yang saya tahu itu biasanya dicacah-cacah dulu, kemudian ada fermentasi ya, terus dicampur-campur apa begitu ya. Ada dicampur apa sih kayak biangnya, iya E4 kayak gitu-gitu, kemudian sampai berapa hari, mungkin 14 hari atau apa, nah kayak gitu-gitu ya kan. Nah itu kalau kita manfaatkan sebagai pupuk ya, dan nanti aplikasinya itu biasanya dicampur air lagi, nah kayak gitu kan kalau setelah berapa minggu kan gitu ya. Kemudian ada alternatif lainnya, yaitu misalnya Anda tidak membuangnya atau memanfaatkannya, maksud kami menjadi pupuk, tapi ingin ditanam lagi. Nah, caranya itu pakai media air saja ya. Pakai media air, kemudian dicampur dengan ZPT, itu lebih cepat merangsang pertumbuhan akar. Nah, itu diprediksi nanti mungkin selama 2 minggu itu nanti akan kelihatan akar dan mungkin ada tunas kecil-kecil gitu ya. Tapi ini tidak semua tanaman ya. Ya, tidak semua kan, paling ya mungkin jenis lada, sawi, kayak gitu-gitu aja ya. Terus wortel itu sebenarnya juga bisa. Wortel juga bisa. Kalau kita agak lama proses wortel, yang paling gampang bawang bawang merah itu juga bisa, bawang putih kan cepat sekali tumbuh tunasnya begitu. Oke, nah ini tambah lagi untuk kulit bawang merah. Itu jangan dibuang, itu dikumpulkan, nanti ditaruh di tanaman-tanaman polybag.
Di atasnya tanaman, di atas polybag itu dikasih itu atasnya. Ini pertama tujuannya dengan satu untuk mencegah semut. Biar semut ini tidak merusak tanaman. Nah, sayuran apa bunga itu bisa. Juga sebagai pupuk juga bisa. Itu langsung itu dari kulit bawang merah. Untuk mencegah itu, untuk dalam masalah jamur atau yang hama yang lain itu bisa mencegah, terutama semut. Jadi semut tidak mau ke situ, ke tanaman, tidak menyerang, karena ada baunya tadi. Iya. Ini baunya sedap tapi semutnya nggak mau ya. Iya kan. Jadi ini sahabat ya, memanfaatkan sampah-sampah ya. Tadi itu ada bonggol sawi, kemudian ada bonggol bawang pre ya. Ini kalau misalnya memang ingin silakan, atau selada ya. Ini juga bisa dimanfaatkan. Selain itu juga, nah, Anda yang mungkin punya bisnis kuliner ya, pasti ini ya, setiap masakan itu kita nggak lepas dari itu yang namanya bawang merah, bawang putih. Nah, kulitnya ini jangan dibuang ya, kulitnya jangan dibuang karena ini bisa dimanfaatkan. Nah, ini gimana sih Pak Yudo atau mungkin Mas Wahyu nanti bisa menambah, kira-kira apakah memang langsung kulitnya mentah gitu langsung ditaruh gitu aja, atau mungkin melalui fermentasi, atau bagaimana? Aplikasi yang betul gitu loh. Iya. Seperti apa? Gini, aplikasi yang paling betul yaitu pertama itu dikumpulkan dulu kulitnya itu, dikumpulkan bawang. Dicampur aja ya, Pak Yudo ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, dicampur dengan tanah nggak apa-apa, tapi yang bagus itu di atasnya, di atas polybag ini, katakan polybag itu langsung ditaruh atasnya. Itu aja, nanti tidak ada perlakuan yang spesifik, tidak ada. Ditaruh ada di situ, itu langsung dikasih air agar lembab. Gitu aja kering kulitnya ya. Jadi terus kulitnya bawang merah, bawang putih dicampur aja. Iya. Gitu. Itu aplikasinya. Jadi memang itu kalau kita pahami di situ tidak ada semutnya memang. Kalau lain dengan yang tidak dikasih kulit bawang merah atau bawang putih itu ada semutnya. Sehingga itu masuk ke dalam polybag atau di dalam tanah, itu untuk merusak akar. Nah, kalau ini akarnya sudah rusak, akhirnya tanaman bisa mati. Layu akhirnya mati. Oke, ini menarik sekali ya sebenarnya. Ini yang bawang putihnya yang dipakai sebagai untuk mengantisipasi hama semut gitu. Di samping mengusir semut, kulit bawang merah dan bawang putih ini kan juga banyak mengandung kalium, fosfor, besi, magnesium. Jadi bekerja juga sebagai nanti pengganti pupuk. Jadi pupuknya sebagai nutrisi juga, gitu ya, nutrisi gitu. Tanaman juga. Oke. Nah, itu yang untuk pupuk Mas ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kulit bawang merah dan bawang putih, ketika kita kupas, kita cuci, di dalam kulit itu pun juga masih terkandung nutrien-nutrien dan mineral yang masih terkandung. Jadi sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai bumbunya. Kalau ibu-ibu itu biasanya kan memang kulitnya dikupas gitu ya. Padahal kalau seandainya hanya cukup dibersihkan, kita pakai langsung langsung itu juga bagus sebenarnya, gitu karena di kulitnya pun masih ada kandungan nutrien-nutriennya. Gitu. Oke. Iya. Enggak, tapi gini. Sayang sebenarnya kalau dibuang. Tapi mungkin bisa gini. Kulit bawang merah, bawang putih itu mungkin agak beda dengan bukan kulitnya ya kan, mungkin agak keras atau apa, mungkin itu nanti juga akan berpengaruh pada masakan, mungkin agak butek atau apa, bisa jadi ya kan, mungkin ya. Selama ini gimana? Sih enggak sih Mas, kalau dari cuman mungkin yang ditakutkan kan kalau kemakan begitu, untuk menambah cita rasa itu bagus gitu. Cuma ya secara estetik mungkin tidak bagus ya, kelihatannya kita pakai bumbunya itu campuran sama kulitnya bawang sama kulitnya bawang putih itu. Gitu. Jadi gini, kita harus diedukasi secara terbuka ya, bahwa selama ini yang kita kerjakan atau kita lakukan ya dalam membuat bumbu
memanfaatkan bawang merah, bawang putih itu kalaupun toh tidak dikupas itu nggak masalah, ya kan? Dicuci mungkin bagian akarnya yang dibuang gitu aja ya, dicuci gitu aja, is okay sebenarnya, ya kan? Jadi nilai gizinya juga tidak berkurang, mungkin juga bisa ada tambahan lagi ya, Bu Dian ya, Mbak Dian ya. Tapi ya memang begitu kalau misalnya memang misalnya nih ya, cara kita menggerus ini kurang halus, orang akan bertanya, loh, ini kulitnya katut gitu. Ya itu, betul. Iya kan? Iya betul. Ya apa iki? Masa gimana kulitnya kabeh kok katut kabeh kayak gitu ya? Mungkin begitu. Iya. Tapi untuk yang nggak suka ya janganlah. Ya lebih baik jangan. Oke, gini. Kayak dimanfaatkan untuk yang lain. Iya, baik. Ini memang kelemahannya kayak yang tadi itu yang pakai apa namanya gelas sama ditaruh biasanya sih ini tusuk gigi yang ditaruh silang itu loh Mas ya. Biasanya itu saya pernah nyoba itu. Cuma masalahnya itu tikus Pak. Suka ya itu merusak itu. Memang nanti kalau tumbuh akar nanti akan ketika akarnya sudah banyak tinggal dipindah tanam. Oh gitu. Enggak terus-terusan di air. Oh iya. Berarti gimana? Berarti kalau ini kembali yang tadi ya. Kalau misalnya sudah tumbuh akar, mungkin ada kuncup-kuncup kecil-kecil gitu, ini sebaiknya memang harus dipindah ke untuk tanaman tertentu, Tapi bisa nggak misalnya sampai terus begitu sampai tumbuh besar gitu pakai media air gitu nggak masalah ya? Nggak masalah. Cuma harus tapi harus sering-sering ganti ini kan nggak ada aerator, jadi pupuknya nanti kan kalau lama-lama kan nanti jadi racun itu, toksik. Jadi sering-sering ganti, mungkin ya 2 hari sekali. Jadi kita agak susah atau repotnya itu mengganti airnya. Nah itu aja. Makanya setelah tumbuh itu lebih mudahnya pindah tanam. Ditanam di polybag atau di lahan pekarangan. Kalau sudah tumbuh, sudah berdaun 2 atau 3. Oke, itu tindakan selanjutnya. Mungkin karena kita tidak selalu memperhatikan setiap jam kan, setiap apa kayak gitu ya. Mending lebih aman kalau misalnya sudah tumbuh akar, ya itu tadi ya, dipindah. Baik. Kemudian kita kembali ke bawang merah tadi ini ya. Ini sebenarnya kalau misalnya nih, kalau kita memang sengaja memberikan tanaman itu nutrisi, kalau misalnya bukan kulitnya tapi memang bawang putih sama bawang merahnya gitu, gimana Pak? Itu kalau analisa usaha tani ya rugi kita. Nah, maksudnya ini kan dalam skala kecil nih. Misalnya kita punya tanaman ya kan, kebetulan kita punya banyak stok bawang merah ya kan, bawang merah, bawang putih lumayan banyak nih Pak ya. Kemudian kan kalau kita sengaja gini, kita analoginya dari kulit saja bernutrisi apalagi dalamnya. Nah kayak gitu. Nah kalau misalnya dikasih memang sengaja kita misalnya nih kita blender ya, bawang merah, bawang putih sedikit aja gitu, kemudian langsung diaplikasikan begitu, gimana sih? Apakah ada perbedaan dengan kulit atau dengan itu atau bagaimana? Mungkin di situ oh ya lebih bagus dong, namanya bukan kulit kayak gitu-gitu. Gimana ini? Memang ada perbedaan. Kalau kita ini memang kalau itu istilah dagingnya tadi, umbinya tadi yang naik tadi itu memang pengaruh dengan yang kulitnya. Itu lebih bagus yang umbinya tadi daripada kulitnya. Karena itu masih banyak mengandung zat-zat kaliumnya ada, zat besinya, itu juga gizinya juga tinggi kalau kita dimasak itu. Baik, itu memang lebih bagus. Cuman itu kan bukan limbah sebenarnya. Iya, bukan limbah. Kita bisa manfaatkan untuk ekonomi yang lebih bagus gitu. Eman-eman. Iya betul. Kita punya bawang 1/4 misalkan dipakai untuk pupuk, sama 1/4 ini dipakai untuk masak. Emang untuk masak dulu, nanti sisa sampahnya dari masakan kita manfaatkan untuk pupuk. Hanya saja kalau misalnya memang kita mungkin punya banyak stok ya, nggak ada masalahnya juga. Karena itu memang nutrisinya lebih banyak ya daripada yang ada di kulit gitu ya. Nah ini bisa selama ini kita tahunya memang kalau pupuk itu beli ya. Jadi sekali lagi sahabat ya, ternyata pupuk itu kita bisa dapatkan dari tanaman sebenarnya, nggak usah beli sih sebenarnya ya kan. Ini kan juga termasuk pupuk, bawang merahnya mengandung pupuk, kemudian bawang putihnya ini mengandung apa tadi, zat pengusir semut. Apa ini? Zat PS, pengusir semut. Atau apa kayak gitu-gitu ya kan.
apa ya, mengandung senyawa anti hama mungkin ya, atau apa gitu ya, yang bisa dijauhi. Jadi ini mungkin bisa diaplikasikan nggak hanya di tanah-tanah, tapi mungkin juga mungkin di pohon-pohon bisa nggak ya? Tanaman pohon, misalnya kayak mangga atau apa gitu, kita punya ini bawang putih atau apa gitu, mengusir-ngusir apa gitu. Pernah Pak ya? Bisa juga ya Pak ya? Memang kalau dari bawang merah, dari bawang putih itu bisa digunakan untuk pengendalian hama penyakit. Seperti itu berskala di tanaman hortikultura. Tapi kalau di tanaman mangga kan terlalu besar. Iya. Itu juga butuh bawang yang banyak. Iya, gitu. iya betul. Nah, ini pembuatnya itu harus ada itu dihancurkan dulu, ditumbuk bawangnya, dan ada ditambah lagi dengan daun yang lain, seperti daun sirsat. Oh, agak pahit-pahit gitu ya? Iya, atau daun mimba. Itu ada ditumbuk sampai halus dan dikasih air. Setelah itu disaring agar tidak nanti kalau pada waktu aplikasi tidak istilahnya lancar alatnya itu loh, apa semprotnya atau semprotnya itu semprotnya tangkinya itu enggak buntu. Ini disaring dulu dengan kain kasa. Setelah itu sebelum aplikasi ini harus dimasukkan dalam botol, difermentasi dulu. Ya, satu malam bisa, atau 2 hari 2 malam bisa. Setelah itu sudah ini bereaksi baru kita gunakan. Nah, cara aplikasinya untuk hortikultura seperti sawi, sayur kangkung atau bayam, juga yang lain seperti bawang tadi, itu disemprot 1 liter dari bahan bawang tadi yang ditumbuk tadi yang disaring, itu dicampur dengan air 10 liter. Kita semprotkan. Itu memang bagus karena sudah organik, jadi tidak mengandung pestisida yang lain atau kimia. Memang itu harapan pemerintah kita, Mas. Itu dianjurkan. Karena apa? Karena kalau kita ini memakai pestisida kimia, ini setiap hari, setiap jam, detik masuk ke dalam organ kita. Karena apa? Karena petani atau ibu rumah tangga itu yang penting instan, langsung dikasih racun kimia. Iya. Nah, ini harapan pemerintah, ini harus membuat organik seperti tadi yang saya jelaskan, bisa dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan. Itu digunakan untuk memberantas hama dan penyakit. Ini sudah dicoba dan petani pun senang dengan racun nabati, seperti dari tembakau yang sudah dibuang itu di pasar-pasar. Nah, itu digunakan, itu juga bisa di blender, dihancurkan, dicampur air, difermentasi, diaplikasikan di sawah. Ini lebih manjur daripada insektisida. Karena sudah berkali-kali kami mencoba, juga petani juga nyuwun sewu, sampai petaninya kalau pakai tembakau ini sampai hampir pingsan, ngeliyeng tuh. Nah, ini baik. Ini dari organik, mari kita galakkan memakai insektisida dari nabati. Jangan sampai dari tadi itu apa, bawang putih, kemudian daun sirsat, kemudian daun mimba. Daun mimba. Itu banyak. Kalau di daerah sini mungkin jarang-jarang ya. Kalau di luar Sidoarjo banyak sekali satu. Bukan sambiloto ya, bukan ya? Bukan. lain. Itu jamu atau ya. Daun mindi itu. Ada yang lain ada mengatakan mindi atau mimba. Apa kayak daun kedondong itu ya mungkin? Hampir itu. Iya, hampir. Ya? Iya, hampir sama. Itu. Terus mungkin daun pepaya itu bukan ya? Bisa, itu pahit itu. Bisa ya. Iya. Pahit. Jadi yang pahit-pahit itu ya. Iya. Pohon Mojopahit. Waduh. Itu ada Buah maja itu loh, Mas. Yang bulat itu tapi daunnya yang dipakai. dipakai. Daunnya. Buahnya juga bisa. Buahnya juga bisa dan bisa. Daunnya juga bisa. Itu harus difermentasi, ini yang pahit-pahit ditumbuk sampai halus. Oke, berarti ini hamanya ini kayak disape gitu ya. Kena itu langsung gak arep gitu ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini karena kan masih banyak nih ya kulit-kulit yang bisa kita manfaatkan ya, Kak. Tadi cangkang telur ya. Mungkin ampas teh, ampas kopi. Nah, ini mungkin bisa juga dimanfaatkan. Kita akan nanti kembali setelah beberapa spot berikut ini. Tetap bersama kami.
Rokok opo ki? Kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers Sapas membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Oke, baik sahabat, kita masih bersama sahabat-sahabat dari BPP Balong Bendo ya di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Pak Yudo, kemudian ada Mbak Dian juga Mas Triwahyu ya. Baik. Nah, kali ini kita coba buka ini apa limbah-limbah lainnya ya. Kita harus ketahui bahwa limbah sampah dapur ini memang banyak sekali. Nah,
Kalau tadi kita bicara tentang kulit bawang merah, bawang putih, ini Pak Yudo tentang kulit cangkang telur ya. Iya. Nah, ini banyak di tempat orang jual martabak ini. Martabak. Iya. Banyak sampai sak timbo ini ya. Nah, ini gimana ini? Dimanfaatkan bagaimana ini ya? Betul. Bisa saya sampaikan. Cangkang telur itu kan biasanya kita remehkan ya, karena mungkin pertama baunya amis begitu. Jadi tanpa pikir panjang kita pasti langsung buangnya gitu aja. Gitu. Padahal kandungan kalsium pada cangkang telur ini bisa menyemburkan tanah gitu. Iya, kulit telur biasanya terdiri dari 90% itu mineral. Terutama kalsium karbonatnya itu 37%. Jadi cukup dengan dihaluskan saja cangkang telurnya itu, kemudian setelah halus bisa kita taburkan di tanah. Itu bisa kita pakai sebagai media tanam gitu. Jadi sudah dicampur sama tanah, sudah jadi pupuknya. Gitu. Iya. Jadi nggak pakai campuran macam-macam ya, cukup hanya dihaluskan gitu aja, kemudian ditabur gitu aja ya sebenarnya ya. Ini telur semua bisa telur ya, semua. Mau bebek, mau apa, mau ayam, mau apa bisa semua ya. Kalsiumnya kan tinggi sekali. Ya, betul. Bisa juga kalau ditaburkan di atas itu bubuk kulit cangkang telur itu juga bisa jadi mulsa sama pengusir hama-hama. Oh gitu. Di atas gitu. Oke. Kalau kita bicara tentang kulit telur, ada banyak sebenarnya kulit-kulit yang lain. Gitu. Iya, ini ada kulit jeruk, kemudian ampas teh, ampas kelapa. Nah ini apa ini manfaatnya nih? Kalau kulit jeruk ini bisa kita pakai untuk pengganti pot polybag begitu. Kalau kita mau nanam kulit jeruk yang besar, jeruk Bali, yang nambangan, jeruk Bali kecil. Iya kan biasanya kita belah kan dibelah aja. Ada separuh setengah lingkaran itu. Nah kalau kita ambil kita isi sama tanah. Tapi harus diiris mas. Iya. Nggak boleh nanti sobek, nanti dikasih media. Biasanya jeruk kan biasa ya. Jeruk biasa. Kayak jeruk keprok gitu, ukurannya segitu. Iya, jeruk. Itu tanaman yang lebih besar. Kalau yang kecil-kecil ya itu cukup lah. Oh itu kalau jadi. Kita mau nabur benihnya cabai, misalkan cabai sudah kering di dapur, biar bisa tumbuh, kita pakai. Biasanya kan kita pakai polybag yang kecil-kecil atau pot yang kecil itu. Yang kotak-kotak itu. Iya, tapi kalau polybag ketika kita pindah ke lahan, polybag itu pasti akan kita buang, kita ambil, kita sobek begitu plastiknya itu. Juga mengurangi sampah plastik itu tadi dengan kulit jeruk itu. Setelah kita taburkan nanti kalau sudah tumbuh, kita pindah tanamnya, sudah tidak perlu membuang kulitnya lagi. Nanti akan hancur dengan sendirinya di dalam tanah begitu. Oke, baik. Tapi mangga nggak bisa loh mas. Oh iya. Mangga terlalu besar. Kegedean wite timbang omahe gitu. Iya, wite, tomat begitu. Yang kecil-kecil. Kalau yang jeruk keprok tadi ya mungkin ya bisa. Oke. Nah, ini soal ampas juga nih, ampas teh, ampas kopi atau ampas apa lagi nih yang mungkin bisa dimanfaatkan gitu ya. Apalagi ini, kemudian juga air leri. Nah, kalau air leri ini saya biasanya banyak mendapatkan tutorial tentang air leri. Ternyata banyak sekali manfaatnya juga ya. Jadi air pususan beras itu kan. Iya, jadi jangan sampai dibuang, itu langsung dikepiur-kepiur nang nggone tanduran itu biasanya juga bagus gitu ya. Tapi efeknya itu daunnya itu jadi agak putih-putih gitu kan. Biasanya gitu ya. Nempel. Jadi mungkin cara pengaplikasinya mungkin jangan di daun gitu, tapi langsung di tanah gitu ya Pak Yudo ya. Karena kalau untuk tanaman hias misalnya untuk aglonema itu nanti membekas seperti putih-putih gitu akan mengurangi estetikanya gitu. Iya betul ya? Iya. Nah ini gimana nih, bisa dijelaskan mengenai tentang ampas-ampas ini, ampas teh, ampas kopi atau air leri ini seperti apa sih? Iya. Kalau ampas teh itu, kalau saya sendiri ya, sering yang kalau teh celup itu mas, buat mata itu, habis celup buat mata. Kompres mata? Ya tapi apa namanya? Tapi
jangan melihat gini, maksudnya merem gitu lah. Iya Merem dah. benar. Itu Biasanya timun bening, juga kan, biar nanti seger. mata yang iritasi nanti bening lah daripada beli insto ya kayak gitu-gitu ya. Beli obat mata itu bisa dipakai lumayan, itu saya pernah nyoba. Ini ampas teh, ampas kelapa. Cuma kalau seingat saya yang kayak telur tadi itu namanya kalsium karbonat, itu kan untuk menaikkan pH. Berarti yang kecut-kecut itu tanah sekarang kan cenderung asam. Dikasih, tapi harus dianjurkan dulu, dikasih itu meningkatkan pH juga. Dalam skala kecil loh, kalau untuk tanaman padi ya kurang banyak, harus pakai dolomit, ya kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri tuh apa ya? Kalau di rumah itu sampah-sampah dapur itu saya kumpulkan sendiri, Mas. Saya kumpulkan sendiri di pot, tetap ada tanahnya. Nanti hancur sendiri. Lah itu nanti beberapa minggu kan hancur sendiri, nggak usah dikasih E4 dan lain, hancur sendiri. Itu ditaruh di pot lebih subur itu kan. Banyak mikroba kayak cacing dan kayak ulat-ulat itu kan mengeluarkan sisa-sisa anunya kan di situ ya, makanya kan lebih subur. Terus kalau kita buang sampah, kalau dipisahkan sampah dapur sama sampah plastik, kita membakarnya sampah plastik kan lebih cepat. Ya, lah sampah dapur, ya itu tadi, kalau dicampur sama sampah plastik, akhirnya ya kayak sekarang di sungai-sungai itu, ya sampah dapur campur sampah plastik dikreseki, dibuang di sungai apa di mengurangnya itu lama. Kita tahu sendiri kan plastik itu kan ratusan tahun, bisa sampai 400 tahun. Iya. Jadi kalau sekarang saya prihatin gitu loh, lihat ya itu tadi karena dicampur gitu loh. Coba kalau dipisahkan kalau saya di rumah saya pisahkan kresek yang sampah dapur yang basah-basah sama plastik itu saya pisahkan, dan saya juga manfaatkan untuk pupuk. Iya, jadi memang yang ini kita harus memilah-milah ya, mana sampah yang bisa didaur ulang, dengan kata lain bisa dibuat pupuk tadi, dengan sampah yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain. Kalau plastik kan mungkin biasanya untuk dimanfaatkan recycle untuk kayak pot-pot gitu, atau mungkin tas-tas atau apalah kayak gitu, banyak yang bisa jadi itu bijaknya kita aja untuk bisa memanfaatkan. Nah, karena kita ini kan bahasanya di dunia pertanian, otomatis yang bisa dipakai ya memang yang sampah-sampah basah ya. Nah, kayak gitu. Baik. Saya yang prihatin lagi itu Pampers sebenarnya bisa buat media tanam. Apalagi yang kalau Pampers anak-anak sih mungkin agak ini ya, kalau dewasa mungkin agak jijik itu. Dewasa itu bisa itu buat media tanam. Tapi jadi, ini harus dibersihkan yang sangat bersih gitu kan ya. Iya kan? Iya. Mas ya enggak. Kadang ya kalau anak sendiri ya Mas ya. Ya tinggal kasih kan kotor jadi satu untuk penyubur juga. Mungkin kalau maaf ya kotorannya orang lain itu kan udah ada pupuknya, kasarnya udah ada pupuknya. Lalu kalau kita harus bersihkan dulu, harus ini dulu, itu kan lama. Sebenarnya itu kan udah ada kayak pupuk, anggap aja lah pupuk itu kotoran. Dan itu juga kalau Pampers itu kita akan lama menyiramnya. Jadi misalnya kalau polybag kan tiap hari siram. Kalau ini kan udah ada gelnya. Jadi kita nggak siram 3 hari 4 hari pun masih karena menyerap air. Ada penyerap air dan penyimpan airnya. Oke, baik. Ini ada 2 pertanyaan ya yang bisa langsung direspon sebelum kita akhiri gitu ya. Yang pertama dari Dina yang ada di Porong, apakah sisa limbah ikan, misalnya betetan ikan dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan? Kemudian dari Rina yang ada di Trosobo, sebagai langkah awal cara menyimpan sampah dapur yang nanti dimanfaatkan
itu bagaimana sih? Mungkin ini nggak sempat ya, jadi maksudnya sampahnya banyak, kemudian dia nggak sempat langsungnya. Nah itu gimana? Apa memang dibiarkan begitu saja? Mungkin 3-2 hari barulah nanti tak olah atau apa kayak gitu, atau ada mungkin semacam itu atau gimana? Apa memang disarankan? Oh nggak bisa, ini sampah harus langsung diapakan? Nah kayak gitu gimana ini? Kalau saya coba bantu ya. Kalau yang tadi kalau di tarung plastik langsung kan, biasanya banyak yang sampah dapur taruh plastik, itu lama-lama kan cairannya kan keluar, netes. Kalau saya di rumah itu sampah dapurnya, saya sampah dapur tetap bawahnya ada tanahnya. Jadi ya tadi secara alami bisa, dan itu tidak bau. Bau pun itu nggak seberapa, kalau makanya kan taruh di luar. Kalau yang di proses ini pakai apa namanya takakur apa yang itu, yang apa ada kayak tempat sampah terus dikasih plastik, itu nanti memang ya ada yang diharapkan untuk cairannya itu untuk pupuk, Mas. Nanti kan dari pembusukan itu kan keluar cairan. Nah, tadi ada yang dikasih keran gitu terus diambil cairannya untuk pupuk, ada yang seperti itu dimanfaatkan seperti itu. Oke, ini jadi kalau misalnya kita nggak sempat nih ya mengurus sampah yang banyak itu, apakah memang harus disimpan? Dalam arti mungkin ya, kalau disimpan itu, kalau menurut Mas Wahyu taruh di luar aja, mungkin ditempatkan plastik gitu ya, ditaruh di luar aja. Kalau itu ada E4 nggak apa-apa. Nggak seberapa bau, mungkin kayak tape gitu nanti baunya. Atau mungkin ada opsi lain, oh nggak bisa, ini harus langsung dimanfaatkan. Gimana ini Pak? Begini, memang pertama kalau memang nggak sempat mengolah sampah tadi, memang betul lah disimpan dulu. Simpan dulu, itu ada perlakuan sendiri. Nah itu ada dikasih tadi Pak Wahyu sudah bilang, dikasih E4. Kalau punya, iya, kalau punya. Disemprot dengan itu. Nah itu untuk mencegah baunya tadi, dan itu juga mempercepat pembusukan. Jadi itu nanti setelah dikasih E4 disemprot itu langsung dimasukkan ke dalam gerangsang atau sah kita, atau ditimbah atau apa, ditutup. Baik, seperti itu ya. Tempat busuk. Nah, E4 ini sahabat, ini merupakan zat yang bisa dibeli di toko-toko pertanian ya. Ada itu ya. Itu zat pengurai ya namanya, atau apa? Untuk fermentasi itu ya. Itu sebenarnya bakteri dalam rumen. Bakteri baik gitu ya. Bakteri dalam rumennya sapi apa kerbau itu kan, rumput-rumput kan kalau kena bakteri rumen itu kan hancur kan. Nah, itu makanya diambil buat E4. Jadi kayak gitu. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua ini tentang apa? Tadi yang pertanyaan pertama sih sebenarnya tentang betetan ikan dan sebagainya, nggak bisa ya Pak ya? Bisa. Oh bisa. Jadi kalau ibu rumah tangga itu biasanya setelah beteti ikan, apa beteti? Ya, beteti ikan itu kotorannya atau jeroannya, nah itu diambil semua. Setelah itu dicuci ikannya. Nah yang limbahnya tadi, yang kotoran-kotoran tadi itu langsung diberikan kepada tanaman. Jangan disimpan, kan nanti busuk, nggak enak. Sehingga langsung banyak, ya Pak, banyak ya lalat apa itu, macam-macam hama semua, sehingga sumber penyakit bagi manusia. Itu langsung dikasihkan di tanaman, apa itu di tanaman jeruk, apa itu di tanaman yang lain, itu bisa langsung. Dan itu memang bagus. Jadi limbah hewani itu pun nggak ada masalah ya. Kalau misalnya memang itu untuk tanaman nggak masalah ya Pak ya. Baik. Jadi mungkin tapi mungkin juga mengundang semut ya, biasanya kan gitu, iya kan? Kalau bisa memang dicampur dengan tanah. Oh jadi gitu. Dicampur begitu. Untuk menghilangkan baunya, mengundang lalat kayak gitu-gitu. Baik. Nah, berarti tidak ada sampah yang terbuang. Zero waste. Zero waste. Baik. Pak Yudo, Mas Wahyu, Mbak Dian, terima kasih sudah datang di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bermanfaat. Dan sahabat, sekali lagi jangan buang sampah ya. Kalau mau buang sampah pikir-pikir dulu, karena apa yang Anda buang belum tentu ini nggak ada
manfaatnya ya. Pasti ini ada manfaatnya ya. Kalau misalnya ada sampah-sampah limbah dapur semacam kulit-kulit buah ya, atau mungkin sayuran ya, potongan-potongan sayuran. Nah, ini bisa Anda manfaatkan menjadi kompos atau humus. Baik, terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sahabat.